Salam jumpa di siaran Bahasa Indonesia Indo Radio bersama saya Bari Mukhtar. Bahkan Partai Demokrat sekalipun yang menjadi leading bisa menempatkan orangnya sebagai kursi nomor 1 pemerintahan, juga punya program-program ataupun tujuan-tujuan partai yang selarasan dengan tujuan negara. Demikian tadi Manunggal Kawadaya, seorang mahasiswa PhD di Nijmegen University di Belanda, yang akan menceritakan tentang masa depan Partai Demokrat. Nanti setelah Warta Berita, Anda akan bisa mengikuti wawancara selengkapnya dengan Manunggal. Namun terlebih dahulu kita sampaikan Warta Berita. Pembunuhan massal terhadap para warga yang tersangka komunis atau terlibat PKI dan etnis Tionghoa menyusul pengambil alihan kekuasaan oleh Soeharto pada tahun 65 sempat bertahun-tahun menjadi topik yang tabu di Indonesia. Tahun ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah menuntaskan penyelidikan kasus tersebut dan mengungkapkan bukti bahwa setidaknya 500.000 warga terbunuh pada saat itu. Untuk pertama kali, pemerintah Indonesia mengakui bahwa pada tahun 1965 dan 1966 terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Adalah sebuah langkah maju kalau peristiwa di seputar peralihan kekuasaan itu kini bisa dibicarakan secara terbuka. Namun hantu-hantu 1965 masih bergentayangan. Tapi Indonesia perlahan-lahan mulai berani menghadapi halaman kelam dalam sejarahnya itu. Masih berita terkait Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM diberi batas waktu hingga 11 Maret tahun 2013 untuk menetapkan ketua definitifnya. Apabila belum juga direalisasikan, Komisi 3 DPR akan memfasilitasi pemilihan ketua sebagai langkah untuk mengakhiri konflik internal di lembaga tersebut. Demikian ungkap Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Catur Sabto Edi, dalam sebuah diskusi di Jakarta. Catur Sabto Edi menyesalkan konflik di tubuh Komnas HAM yang sudah berkepanjangan dan mulai merugikan kepentingan publik secara luas. Ia menilai para komisioner sudah materialistis dan jumlahnya terlalu banyak. Mantan komisioner Komnas HAM, M. Billah, mengakui kualitas komisioner Komnas yang ada saat ini kurang memadai. Kendati teman-temannya di partai mulai menjauh, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terus mendapatkan dukungan dari sesama kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Tanpa terkecuali dukungan ini terjadi di lintas partai. Misalnya Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra M. Taufik, yang merupakan seorang junior Anas di HMI, mengunjungi seniornya itu untuk memberikan dukungan. Namun Taufik mengatakan kunjungannya tidak membicarakan soal politik, tapi hanya sebagai kunjungan terhadap orang dalam kesulitan. Berita terakhir, produksi jagung di Kalimantan Tengah pada tahun 2012 berdasarkan angka sementara menurun tajam dibandingkan tahun 2011. Meski produktivitas pangan itu meningkat, namun hasil panen justru menurun karena luas panen yang berkurang. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah, Panusunan Siregar, di Palangkaraya, Kalimantan, Jumat lalu mengatakan berdasarkan angka sementara, Kalimantan Tengah menghasilkan jagung sebesar 7.895 ton pipilan kering pada tahun 2012. Jumlah itu menurun hingga 14% dibandingkan 2011, sebesar 9.208 ton. Padahal produktivitas jagung naik dari 28,82 menjadi 28,88 kuintal per hektar. Namun peningkatan produktivitas tetap tak mampu mendongkrak total panen. Menurut Panusunan, kondisi itu disebabkan luas panen yang menurun drastis sekitar 14,5% dari 3.195 hektar menjadi 2.734 hektar. Sekian Warta Berita. Kini tiba saatnya kita beralih ke rubrik wawancara. Wawancara saya kali ini adalah dengan Manunggal Kawadaya, seorang mahasiswa PhD yang melakukan penelitian mengenai peristiwa 65 di Universitas Nijmegen di Belanda. Namun perbincangan saya kali ini bukan mengenai peristiwa 65 yang tadi disebut ada laporan Komnas HAM tentang itu, tapi karena ilmuwan ini juga banyak meneliti masalah Partai Demokrat, maka kita berbincang-bincang dengan dia tentang Partai Demokrat.
Saya tanyakan pertama-tama adalah bagaimana Anda menilai Partai Demokrat sekarang? Dalam hal penegakan hukum ya, terutama korupsi ya, kita melihat terutama di lingkaran Partai Demokrat itu yang menjadi syakwa sangka orang sudah mulai terbukti ya, yang sudah diputus pengadilan itu Angelina Sondakh. Kalau korupsi dalam arti luas ya, korupsi bahkan korupsi waktu misalnya rapat, juga komitmen wakil-wakil rakyat di Partai Demokrat itu malah ditunjukkan dengan begitu buruk oleh putranya sendiri yang nitip absen. Ibas maksudnya ya? Jadi nggak hadir rapat tapi absen gitu. Jadi saya kira ini kalau dari tahun 2004 ketika dia dipilih secara langsung ekspektasi publik begitu besar, ini namanya orang kecewa deh dengan partai ini. Apa memang sial apes begitu atau memang banyak kesalahan-kesalahannya? Saya kira nggak bisa dibilang apes ya, sesuatu yang dilakukan dengan sadar kalau begitu. Kalau yang Angelina Sondakh kemarin masih tahun lalu kita masih menduga-duga, dia sekarang sudah di putusan gitu ya, dari vonis gitu. Kemudian Nasaruddin yang juga sama itu dengan Anas Urbaningrum yang ini kayaknya sudah mulai akan di ranah pro justisia gitu. Saya kira bukan apes ya, memang secara intensif, secara sengaja gitu. Dulu kan SBY juga pernah ngomong, walaupun jarang ngomong, kadang-kadang ngomong juga dia bilang wah ya kalau dibanding sama partai lain kan Demokrat masih lumayan lah gitu, nggak sejelek yang lain maksudnya. Yang kemarin-kemarin itu kan titik jenuh ya, kita itu butuh sesuatu yang radikal gitu, bukan sesuatu yang gradual pelan-pelan ya. Kita butuh sesuatu yang radikal, yang betul-betul menggebrak gitu loh. Karena persoalan korupsi ini kan sudah berpuluh tahun kita sudah jenuh gitu. Nah ini kan harapan sebetulnya, ekspektasi apalagi dia adalah presiden yang untuk pertama kalinya kan dia dipilih secara langsung oleh rakyat gitu. Jadi mestinya memang harus ada gebrakan ya, ternyata tidak terjadi gitu ya. Ya, dan kalau tidak terjadi masih penting kalau tidak melibatkan inner circle-nya sendiri gitu loh Mas, atau partainya sendiri gitu. Maksudnya masih memerangi musuh dari luar gitu. Tapi kalau dari dalamnya sendiri juga performanya nggak mengesankan atau bahkan mengecewakan atau bahkan menjadi aktor yang terlibat itu sendiri itu kan harus dikatakan mengecewakan gitu. Jadi Anda melihat nih mungkin 2014 ini habis lah gitu ya Demokrat atau gimana? Karena 2014 itu kan SBY kan secara konstitusional juga emang dia tidak bisa mencalonkan diri lagi untuk dapat dipilih menjadi presiden kan 5 tahun, dan setelah ini dapat dipilih kembali 1 kali. Dia udah habis lah. Setelah itu apakah Partai Demokrat itu akan mengusung calon yang lain? Itu pasti bukan SBY lagi. Tapi apakah Partai Demokrat itu menjadi partai yang menjadi tawaran alternatif? Saya kira udah agak males. Pasti menurun lah percayaannya. Menurunnya ini banyak ini ya atau gimana? Saya kira signifikan ya. Tapi kita juga nggak tahu karena Indonesia itu kan juga faktor kadang-kadang elektabilitasnya kita orang yang tidak saja populer tapi juga dia mampu menawarkan sesuatu untuk berubah. SBY itu kan bagaimanapun dia juga dulu kan sangat populer juga. Karisma ya pada orang Indonesia itu bagaimanapun melihat figur ya, itu faktor yang cukup signifikan untuk orang itu bisa terpilih atau tidak. Ya, tapi ya, kalau berdasarkan soal figur ya habislah kalau begitu ya, selesailah SBY itu. Saya kira sekarang ini juga nggak punya figur ya Demokrat itu. Apalagi kalau di luar figur performanya udah mengecewakan. Dulu kan dia sebagai partai baru itu Demokrat gitu ya. Ya, dan juga sebagai underdog dulu juga kan enggak ya? Underdog, tapi sangat luar biasa ketika perolehan suaranya sangat signifikan dan bahkan calon presiden yang diusung itu
terpilih gitu. Itu kan fenomena luar biasa sebetulnya. Jadi harapan orang punya ekspektasi pada saat itu partai-partai lama itu orang sudah bosan lah ya, sudah nggak percaya lagi. Anda udah menyebut istilah partai lama ya, berarti nanti akan muncul partai baru nih. Ya partai baru setidaknya kita sekarang udah punya itu Nasional Demokrat ya. Gitu. Oh ya. Walaupun pas partai baru orangnya juga orang lama. Bagaimana tuh Anda melihat Pak? Figurnya juga. Partai Demokrat, apa namanya, Sosial Demokrat nih? Saya kira dia punya platform politik yang seperti apa itu yang juga orang harus lihat. Kemudian dia mau mengandalkan figur atau program gitu. Kalau figur saya kira mungkin nggak begitu kuat juga daya pesonanya ya sekarang ini, walaupun katakanlah punya Surya Paloh gitu. Tapi saya sendiri sanksi apakah dia punya karisma yang cukup ya untuk memikat masyarakat Indonesia secara luas. Kalau programnya juga Anda melihat gimana? Ya program sih saya kira tidak ada yang istimewa ya, semua punya janji yang sama ya, punya tawaran yang sama yang nilainya tidak lebih besar daripada 0 ketika masih dalam tataran janji. Saya kira mereka semua punya acuan sama untuk mencapai kesejahteraan seperti apa yang dicita-citakan dalam konstitusi, dalam bahkan Partai Demokrat sekalipun yang menjadi leading bisa menempatkan orangnya sebagai di kursi nomor 1 pemerintahan, juga punya program-program ataupun tujuan-tujuan partai yang selarasan dengan tujuan negara, kehidupannya negara. Tetapi ya tidak selalu memuaskan dalam kenyataannya ya. Tidak memukul rata bahwa semuanya mengecewakan. Tapi ada hal-hal yang prinsip yang sebetulnya orang sudah tidak bisa kompromi lagi gitu, tidak bisa ditenggang lagi gitu. Figur yang mungkin karismatis dan juga sudah sering disebut-sebut ya berarti ya Prabowo dong ini. Kemarin saya sempat berdiskusi Maya juga dengan kawan dari LIPI gitu ya. Akhirnya mungkin orang akhirnya terlepas dari apapun kritik orang terhadap background Prabowo Subianto, orang juga itu menjadi tawaran yang jadi menarik gitu, karena ketika orang sudah frustrated dengan keadaan seperti sekarang, kita suka atau tidak dengan Prabowo ya, tapi saya kira figur seperti Prabowo akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan kemudian gitu. Tapi ini Anda melihat nih yang rame-rame sekarang kan figur Jokowi nih. Ya Joko Widodo itu kan kalau kita melihat dari falsafah dari negara pemerintahan yang demokratis kan sebetulnya pemerintah itu diadakan atau dipilih atau diangkat, ditunjuk atau apapun sebenarnya kan untuk melayani masyarakat gitu. Jadi masyarakat juga akan bisa menilai. Dan kita melihat di Pilkada Jakarta kemarin, Jokowi dia bukan hadir dari titik bagaimana kinerja dia di karir dia sebelumnya di Solo. Dia bisa menjalankan pemerintahan dengan manusiawi begitu. Yang menjadi salah satu modal dia itu kan yang capaiannya dalam mencapai titik temu dengan persoalan masyarakat, terutama kelas masyarakat kelas bawah, dengan kaki 5 yang berusaha mencari hidup ya ketika berhadapan dengan hukum lokal gitu yang menginginkan ketertiban kaku gitu. Nah, ketika di daerah lain terjadi clash antara negara dengan rakyat, ternyata tidak menjadi kasus di Solo begitu. Jadi pemerintah atau pejabat yang paradigma melayani gitu. Intinya kita sebenarnya kita butuh leadership yang melayani. Selama ini kita kenyang dengan pemimpin yang meminta imbalan atau mencari sebanyak mungkin peluang-peluang untuk mengeruk sesuatu dari masyarakat. Demikian tadi Manunggalka Wadaya, seorang ilmuwan yang kini melakukan studi PhD di Universitas Nijmegen di Belanda. Nah, pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam siaran Bahasa Indonesia Indo Radio. Sampai jumpa lagi.